Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Episode pertama kita bicara tentang filosofi puasa. Episode kedua kita bicara tentang berpuasa untuk orang beriman. Karena yang dipanggil adalah orang beriman. Lalu kita terjemahkan dua. Apa itu panggilan? Kenapa orang beriman dan bagaimana itu puasa? Mari kita teruskan. Kita lompati kama kutiba alal jami'in qablikum, kita lompati. Tapi kita langsung pada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Nah, kalau bicaranya panggilan orang beriman untuk berpuasa sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang sebelumnya agar kamu menjadi takwa, maka pertanyaannya, adakah kemungkinan orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan kemudian menjadi bertakwa? Nah, di sini ketemu level puasa. Artinya bobot puasa. Ada kalau pakai beberapa pendapat ulama, ada paling tidak ada 5 kategori. Kategori pertama, orang yang berpuasa cuma mendapatkan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena memang berpuasa itu menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan tindakan-tindakan yang membatalkan. Kalau pakai pendekatan fikih ya. Jadi tindakan-tindakan yang membatalkan itu banyak sekali gitu. Misalnya kata kunci puasa kan tetap kejujuran. Sebagaimana saya menyampaikan tahun lalu, tidak ada puasa tanpa kejujuran gitu. Tidak ada puasa tanpa kejujuran. Nah, di situ proses pengenalan. Jadi kalimat pertama dari episode kali ini adalah bagaimana la'allakum tattaqun itu tercapai. Karena harapannya mudah-mudahan kalimatnya la'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Nah, konstruksi la'allakum tattaqun untuk bisa dicapai dalam puasa tidak ada tawar-menawar kecuali berpedoman atau menjalankan Al-Quran dan hadis. Paling tidak di situ posisinya pertama, kondisi yang kita hadapi adalah kita membaca Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kita tadaburi, kita belajar lebih dalam lagi satu kata, kita pelajari lagi satu kalimat, kita lihat latar belakangnya, kita lihat situasinya. Jadi dalam bahasa lain, satu diksi dan narasi serta argumentasi dan analisis serta pembuktian dalam Al-Quran kita lihat dalam 5C. Casingnya apa nih? Lalu konteksnya apa? Kontennya gimana? Komprehensifnya kayak apa? Konsistensinya kayak apa? Jadi tadi saya ulang, kalau kita belajar untuk menjadi takwa dengan rujukan Al-Quran, maka yang pertama adalah supaya kita mencapai la'allakum tattaqun, kita belajar Al-Quran dengan melihat diksinya, dengan melihat narasinya, argumentasinya, analisisnya, dan buktinya. Lalu dengan cara casing yang dipakai apa? Casing yang dipakai, kemasan yang dipakai dalam ayat itu, bahasa yang digunakannya apa? Itu ketemu dengan istilah diksi. Lalu kemudian konteksnya apa? Lalu berikutnya kontennya, komprehensifnya, dan konsistensinya. Saya ambil contoh surat Wadduha ayat 6, 7, dan 8. 6 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, alam yajidka yatimam fa'awa. Dan engkau mendapatkan dirimu dalam keadaan yatim. Lalu kemudian Allah menggunakan istilah fa'awa. Coba kita lihat kalimatnya di sini, bagaimana Allah bercerita tentang seorang yatim, lalu kemudian menjadi sosok yang dilindungi. Kalau kalimat ini narasinya kita pakai dengan baik, yatim yang dilindungi, maka suka tidak suka kita dari narasi dan diksinya, suka tidak suka kita belajar sejarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah pada yatim dan bagaimana Rasulullah pada posisi dilindungi. Ini baru satu ayat. Baru satu ayat saja sudah mengajak kita untuk menggali sejarah kehadiran Rasulullah. Kalau pakai Injil dia sudah disebut sebagai Ahmad. Sudah disampaikan duluan di Injil bahwa akan hadir seorang bernama Ahmad dalam rangka membawa ajaran yang paling akhir. Begitu ininya.
Dan itu hanya dalam alam yajidka yatimam fa'awa. Nah, kalimat berikutnya di dalam ayat 6 ini, kata-kata fa'awa. Kata-kata fa itu menunjukkan sesungguhnya proses. Bahwa perlindungan itu muncul setelah prosesnya memang utuh. Kita tahu, perlindungan dalam kandungan, perlindungan di balita, perlindungan di masa remaja, perlindungan di masa menjelang menikah dengan Siti Hadijah, perlindungan setelah pernikahan sampai dengan menerima Iqra bismi rabbik. Itu ada prosesnya. Proses yang muncul pertama dalam cerita Rasulullah adalah proses di mana Rasulullah menjadikan dirinya sebagai Al-Amin dengan basis kejujuran. Terbayangkankah oleh kita di suasana seperti itu, kejujuran menjadi sesuatu yang langka karena orang memutarbalikkan kehidupan, orang memutarbalikkan kenyataan-kenyataan ajaran. Seperti akhirnya Rasulullah demikian risau melihat kehidupan masyarakat dan sering sekali kemudian melakukan perenungan di Gua Hira. Jangan salah, ketika Iqra diterima itu adalah perenungan yang ketiga. Perenungan pertama, perenungan kedua dalam rangka keprihatinan melihat situasi sosial, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi paling tidak dia mendapatkan kejernihan bahwa harus ada jawaban. Nah, itu di situ di usia 40. Tapi sampai dengan usia 40 seperti itu ada proses perlindungan yang diberikan, ada proses ketangguhan yang dibentuk. Dalam bahasa yang sederhana, alam yajidkan yatimam fa'awa adalah perlindungan yang muncul karena ada pembentukan kepribadian yang utuh lewat kejujuran. Makanya saya ulang, pertama kali, suka tidak suka kita harus belajar sejarah Rasulullah SAW. Suka tidak suka. Karena kalau cuma sekedar menyatakan yatim, ya dia memang yatim. Tapi bagaimana yatim menjadi seorang yang jujur? Bagaimana yatim yang kemudian memperoleh perlindungan? Itu di ayat 6. Di ayat 7, wa wajadaka dolan fahada, dan tidakkah engkau mendapatkan dirimu dalam kebingungan? Nah, tadi sikap keprihatinan melihat situasi dia bingung luar biasa, karena hanya mendapatkan samar-samar dari ajaran sebelumnya, dari situasi yang enggak akurat dalam bahasa sederhananya, melihat situasi yang jahiliyah, mendapat situasi yang demikian zalimnya, tapi kemudian turun dolan fahada. Dari situasi bingung, lalu mendapat fahada. Tetapi proses, artinya Rasulullah mencari jawaban di situ. Saya ingin mengatakan di sini tadi, diksi yang dipakai Ad-Duha ini luar biasa sesungguhnya. Dia bercerita tentang sebuah proses. Dia bercerita tentang bagaimana input, proses, dan output. Betapa sistemik strukturalnya tiap kalimat yang dimunculkan pada Al-Quran. Saya sedang membaca hanya Ad-Duha. Hanya alam yajidka yatimam fa'awa dan wawajadaka do'lan fahada. Artinya ketika sampai pada posisi Iqra bismi rabbik, maka ketemu fahadan, dan aku berikan engkau petunjuk. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalil. Itu gambaran bahwa sesungguhnya Rasulullah telah mendapatkan petunjuk di awal. Ketemu nanti ini ketika fahadannya kita sikluskan. Siklus dakwah tertutup, siklus dakwah terbuka, siklus kemudian pada posisi hijrah, lalu pada qital, lalu pada Futuh Mekah, lalu konsisten menegakkan la tusyrik billah, dan kemudian kejayaan. Nah, yang kedelapan setelah wa wajadaka dolan fahada di situ, wa wajadaka ailan fa'agna. Tidakkah engkau sedang mendapatkan kekurangan lalu aku memberikan kecukupan? Artinya sesungguhnya pada peristiwa Rasulullah di usia 15 remaja sampai dengan 25, dia mendapatkan dalam posisi kekurangan. Lalu berikutnya dalam rentang 25-40 dalam posisi perdagangan, dia tetap mendapatkan kekurangan. Maka sesungguhnya Allah menurunkan fa'akna, sikap kecukupan. Maka datanglah kemudian Hadijah melamarnya dan diberikan kecukupan. Kecukupan itu berjalan sampai dengan Rasul meninggal, wafat. Kenapa? Karena dilengkapi oleh namanya Abu Bakar Siddiq, dilengkapi dengan Utsman bin Affan, dilengkapi oleh para sahabat yang selalu memberikan kecukupan dan akhirnya melahirkan apa yang disebutkan ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Satu pribadi yang tentram damai. Karena kehidupan sekaya apapun Anda, sekuasa apapun Anda, ketika dalam diri tidak nafsul mutmainnah, Anda sesungguhnya dalam posisi nar. Maaf ya, kalau saya sampai mengatakan ketika Anda tidak mendapatkan nafsul mutmainnah, maka sesungguhnya dalam posisi nar. Apa itu nar? Anda bisa lihat orang-orang yang terus menatap nangis kesedihan, entah di rumah,
entah di rumah sakit, entah di penjara. Itu nar. Dan itu lukisan Allah. Artinya sesungguhnya pada kalimat misalnya tadi kita kembali la'alakum tatakun, maka la'alakum tatakun hanya bisa dicapai dengan pembelajaran mendalam atas Al-Quran dan hadis. Tanpa pembelajaran itu nggak bisa. Tanpa menjalankannya nggak bisa. Apalagi kemudian di 10 terakhir Anda abaikan untuk kemudian tidak melakukan tadarus, tidak melakukan sholatul lail, sholat malam, qiyamul lail. Itu diminta sesungguhnya agar betul-betul dia merasuk ke dalam jiwa. Dalam bahasa saya yang sederhana, dia tergemakan dalam kalbu. Dia tergemakan dalam pikiran. Dan kemudian dia selalu terpanggil, ada giroh untuk mewujudkan. Nah, itulah la'alakum tatakun. Jadi Anda diharapkan menjadi pemenang kalau kemudian filosofi yang kita sampaikan pada episode pertama itu terpenuhi. Kemudian kita pahami dalam struktur puasa dipanggil orang beriman, maka kita tahu la'alakum tatakun adalah sebuah proses di mana kita menjadi orang bertakwa. Pemirsa yang saya hormati dan dirahmati Allah, sebagai penutup, la'alakum tatakun ini sesungguhnya cuma level ketiga. Ada level 2 lain yang lebih tinggi lagi pada struktur misalnya puasa yang mendapatkan segala-galanya. Karena saya bilang ada 5 tadi. Level keduanya sebenarnya sikap transaksional. Jadi hal adalukum minatijaroh. Yang pertama adalah akum tatakun. Yang kedua adalah hal adalukum minatijaroh. Yang ketiga adalah asadun kuban lillah. Jadi sesungguhnya sikap orang beriman bisa kita lihat dalam 3 konstruksi. Sikap ketakwaan, sikap transaksional, sikap kecintaan. Yang paling tinggi sikap kecintaan. Nah, la'alakum tatakun bukan cuma sekedar pada sikap ketakutan, bukan sekedar sikap kepatuhan, bukan sekedar pada sikap kesamaan, bukan sekedar sikap menghargai dan menghormati, bukan cuma sekedar sikap berbagi dan peduli serta serta berkontribusi, tetapi ada sikap membangun komitmen yang utuh, tangguh, dan kemudian memegang teguh apa yang menjadi komitmen tadi. Itu sikap kecintaan. Dan itu dinyatakan dalam alladzina amanu asadun kuban lillah. Al-Baqarah 1. Jadi sebagai penutup, kata-kata la'alakum tatakun adalah sebuah proses. Yang proses itu harus dilalui melalui tahapan-tahapan di mana kita harus penuhi. Karena maka diterjemahkan dengan mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Dan memang mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadi lebih bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.